Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat sekalian yang dikasihi Tuhan. Eksorsisme atau pengusiran roh jahat itu juga menjadi satu fenomena yang menarik dalam kehidupan gereja kita. Kita seringkali mendengar ada praktik itu di antara kita. Ada orang yang punya kemampuan mengusir setan. Kalau di Ruteng juga ada itu. Tapi tidak semua romo bisa melakukannya. Bahkan ada romo yang takut juga berhadapan dengan orang yang kerasukan. Fenomena kerasukan itu, sejauh yang pernah saya dengar, saya lihat, orang itu menjadi orang lain. Bukan dia. Kadang suaranya juga berubah. Perempuan yang kerasukan, tapi dia mengeluarkan suara laki-laki. Dan bahasa yang bukan bahasanya sehari-hari. Dan ini aneh juga. Lalu ada juga orang kerasukan dan dia menjadi tahu banyak hal. Dia bisa berbahasa Inggris. Dia bisa meramal orang. Dan macam-macam. Dia bisa buat mujizat juga. Dan masih banyak lagi kalau kita membaca kisah-kisah itu. Dan seringkali membawa perpecahan. Suatu ketika saya pernah memimpin misa, tiba-tiba ada umat ketika lagu Tuhan Kasihanilah Kami, pingsan, lalu dibawa ke belakang. Setelah perayaan Ekaristi, baru mereka beritahu saya, ternyata dia kerasukan setan. Dia mulai berbicara dengan macam-macam. Dan perayaan Ekaristi itu adalah perayaan malam penutup dari seorang yang baru meninggal. Apa yang terjadi? Orang yang kerasukan itu seorang ibu yang masih muda. Dia mulai menceritakan bahwa yang menyebabkan kematian dari orang ini adalah ini. Dan gempar waktu itu. Karena dia menceritakannya dalam keadaan kerasukan. Dan itu membuat istri dan keluarga besar itu menjadi tidak nyaman. Kemudian saya dipanggil ke belakang. Tapi saya waktu itu takut juga karena saya belum pernah dan tidak ada karunia untuk itu. Saya pikir bagaimana saya sampai di belakang sebentar. Tiba-tiba dia bentak saya, wah gawat ini. Tapi saya yakinkan diri, Tuhan, ini saya, pakailah hambamu ini. Pakai stola, pergi ke belakang. Begitu saya masuk ke ruangan itu, dia langsung bentak. Suruh orang ini keluar. Hai, jangan, itu romo. Suruh dia keluar. Kenapa? Dia bawa Yesus. Wah, saya langsung macam senang gitu. Lalu kemudian terjadilah seperti juga kata teman-teman, saya coba ikuti. Dalam nama Yesus, lalu kemudian saya coba mengusirnya. Keluar. Dan ciri dia keluar itu sama seperti yang di sini. Berteriak, melengking tinggi, lalu kemudian pergi. Mengguncang-guncang tubuh dari orang itu lalu pergi. Ternyata bukan satu, banyak. Dan saya merasa waktu itu yang saya bisa itu hanya sampai 6 atau 7. Mereka masih banyak di dalam orang itu. Dan betapa sengsaranya ibu itu karena iblis itu atau roh jahat itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya mau mengatakan bahwa fenomena itu ada. Dan bagaimana dengan kekuatan Tuhan kita bisa juga menyingkirkannya. Tetapi apa yang paling penting dari sana? Itu adalah iman atau keyakinan kita.
Itu yang paling penting. Tanpa iman, tanpa keyakinan, kita akan dibuat gentar berhadapan dengan hal-hal macam itu. Kalau tidak ada karunia itu, tidak mampu, lebih baik jangan. Cari orang yang mampu untuk melakukannya. Teman-teman yang punya karunia khusus untuk itu. Entah imam atau awam. Dalam gereja biasanya ditunjuk imam-imam yang bisa melakukan eksorsisme. Supaya jangan ada penyesatan berkaitan dengan fenomena itu. Dalam bacaan suci tadi kita lihat Yesus di rumah ibadat di Kapernaum setelah mengajar membuat begitu banyak orang takjub, percaya, dan karena mereka percaya mujizat itu bisa terjadi di Kapernaum. Karena kita tahu juga di teks lain, orang-orang di Nazaret menginginkan mujizat seperti yang dilakukan Yesus di Kapernaum, tapi tidak terjadi. Karena ada sesuatu yang menghalangi mereka, yaitu mereka tidak memiliki iman. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya. Itu firman Yesus kepada orang-orang Nazaret waktu itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hal yang menarik dari peristiwa ini, yaitu ketika orang kerasukan roh jahat itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret?" Gejala seperti ini juga saya lihat, saya alami. Beberapa teman yang berhadapan dengan orang yang kerasukan juga mengalami ini. Dibentak oleh orang yang kerasukan itu. Tetapi mereka maju terus. Bukan karena merasa dirinya hebat. Lalu apa yang terjadi? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yaitu yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardik katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Apakah Anda tidak merasa heran? Mengapa Yesus menghardik? Padahal roh jahat itu yang ada dalam orang itu mengatakan hal yang penting. Saya tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Itu kan bisa membenarkan bahwa ternyata Yesus ini memang orang yang kudus dari Allah. Tapi kenapa Yesus menghardik? Diam, keluar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, iblis, dia jauh lebih tahu tentang Allah, tentang Yesus, tentang ini semua, daripada ahli teologi paling hebat sekalipun. Iblis jauh lebih tahu tentang banyak hal di dunia ini. Dia ahli ekonomi, dia ahli dalam banyak hal. Dia tahu. Tetapi satu saja kelemahan setan. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Ketika dia mengatakan, "Saya tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Dia tahu, tetapi dia tidak percaya. Maka apa yang dia ucapkan itu adalah omong kosong atau dusta. Persis di titik itulah bedanya orang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus dan orang yang dipenuhi dengan roh kegelapan. Tahu tapi tidak percaya. Kalau gejala itu ada dalam hidup Anda, ada dalam hidup saya, atau dalam hidup siapapun saudara-saudari kita, tahu tapi tidak percaya kepada Tuhan, itu gejala kerasukan ini.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita kuatkan hati kita, supaya kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya, dan karena itu kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Bukan hanya orang-orang yang tahu banyak, tetapi tidak percaya. Hana dalam bacaan pertama juga adalah salah satu contoh bagaimana seorang anak manusia yang bisa mengalami mujizat Tuhan karena dia percaya. Bertahun-tahun dia menangis, dia meratap, memohon kepada Tuhan. Tetapi sampai pada satu titik, dia bertemu dengan Nabi. Dan oleh Nabi itulah, oleh firman yang dia dengar dari Nabi itulah, dia percaya. Dan dia boleh mengalami mujizat. Doanya terkabul. Mari kita saling mendukung, saling mendoakan. Supaya kita sungguh-sungguh memiliki iman. Hanya dengan iman yang ada dalam hati kita, kuasa Tuhan, roh Tuhan itu bisa bekerja dengan maksimal di dalam kehidupan kita. Membaharui kita semua. Semoga